Shalom semuanya, apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di acara ibadah kami. Ini hari Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Nama saya Cornelius Suritiau. Ada orang panggil saya pendeta atau Cornelius, tidak apa-apa. Cornelius juga tidak apa-apa. Dan kami dari Great Commission Gospel Ministry. Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesianya yaitu amanat perintah agung. Ini persekutuan, fellowship dari Great Commission Gospel Ministry. Dan adalah satu kehormatan bagi saya sekali lagi untuk bisa share firman Tuhan dengan kita dan semua Anda yang ada di Facebook, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan juga mungkin nanti di YouTube akan ada acara ini. Dan ya, seperti saya sudah sering kali saya katakan bahwa untuk kita mengenal atau mengetahui mata uang yang asli, kita harus mengenal, maksud saya terbalik, untuk kita mengenal mata uang yang palsu, kita harus mengenal yang asli dulu. Jadi saya heran, saya pernah melihat ada video satu orang yang pandai sekali. Dengan dia raba segini aja, dia bisa tahu ini palsu. Hanya kertasnya itu. Karena dia tahu persis yang mana yang asli. Jadi demikian juga kita harus mengenal itu, yang asli dari yang palsu. Karena ini mereka sangat mirip. Malah ada firman Tuhan mengatakan setan pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Jadi kita suka yang mana nih yang benar. Tapi kita harus pelajari yang asli. Karena sangat sulit untuk dibedakan. Kadang sangat sulit kalau kita hanya lihat sepintas lalu. Kayak kalau tidak salah minggu lalu saya berbicara tentang anak yang kembar. Ya. Sepintas lalu, sama. Tapi kalau kita perhatikan, dicek sidik jarinya, berbeda. Ya tidak. Jadi saya akan share hari ini, yaitu juga Alkitab mengajarkan bahwa ada hal-hal yang palsu dan ada hal-hal yang asli. Amin? Alkitab mengajarkan ada yang palsu, ada yang asli. Oke? Kita akan pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas hari ini. Berkati kami jemaat-Mu, khususnya berkati firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang suci, yang kudus. Dan juga berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua kita katakan, Amin. Amin. Mari kita langsung ke judul. Kita akan lihat nanti di tembok, di layar, atau apa. Kita baca 1, 2, 3. Hamba Kristus asli. Hamba Kristus asli. Bahasa Inggris, Christ real servant. Nah, kita akan membicarakan ini dengan cepat. Hamba Kristus yang asli. Kalau saya mengatakan ada hamba Kristus yang asli, berarti ada yang palsu. Saudara asli, saudara palsu. Tidak bisa di tengah-tengah. Tidak bisa sembari asli, sembari palsu. Nggak bisa. Kamu harus asli, palsu. Oke, kita masuk poin yang satu. Hamba Kristus yang asli itu apa? Yang sudah diselamatkan dan menjadi teman sekerja Allah. Ini yang asli. Have been saved and to become God's workmanship. Kita baca Efesus 2, 8, 10. Dengan cepat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Verse 9. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik dalam bahasa Inggris katakan workmanship. His workmanship. Nah, ini adalah hamba Tuhan yang asli. Yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan. Menjadi teman sekerja Allah. Dan tidak menyelamatkan diri sendiri. Karena jadi hamba Tuhan itu bukan ambisi, betul?
Kita tidak bisa membeli harga menjadi hamba Tuhan. Nanti kita lihat pelajaran pelan-pelan, yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus diselamatkan, begitu ya. Jadi coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 9a, next verse. Rasul Paulus berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah ini Paulus yang bilang, kita ini kawan sekerja Allah. Dengan kata lain, kalau kita kawan sekerja Allah, kita melayani bekerja bersama Allah. Karena kita sudah diselamatkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Jadi kita kerja bersama Allah. Didampingi Allah bahkan kita mengerti untuk menjadi hamba Allah atau hamba Tuhan, saksi Tuhan, kita harus diberi kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus Allah bukan? Ya Allah. Ya kita harus kerja bersama Roh Kudus. Tidak ada itu Lone Ranger Kristen, hamba Tuhan. Kerjanya, oh saya bisa. Tidak, kita tidak bisa. Kita harus kerja bersama dengan Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, sampai akhir zaman pun aku menyertai kamu. Ini dia berbicara kepada siapa? Murid-murid. Kepada hamba-hamba Tuhan. Ayo kita sama-sama. Tuhan bilang, sampai saya Bapakku bekerja, aku juga apa? Bekerja. Saya khotbahkan bahwa Roh Kudus juga bekerja. Gitu. Amin. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang asli. Nah, kenapa kita diselamatkan menjadi kawan sekerja Allah? Paulus bilang gini, Filipi 2, baca, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kerjakan keselamatanmu. Seperti tadi kita udah selamat nih. Oke? Kita selamat, sekarang kita bekerja. Kita bukan bekerja untuk diselamatkan, kita selamat untuk bekerja. Melakukan pekerjaan baik, betul? Banyak kita orang-orang Kristen, bukan saya menuduh, kurang mengerti ini. Oh, saya mau buat sesuatu. Jadi bukan karunia Tuhan lagi. Kita mau berbuat sesuatu supaya kita diselamatkan. Tidak. Kita sudah diselamatkan, sekarang kita bekerja mengerjakan keselamatan atau melayani. Katakan melayani. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak melayani. Tidak ada. Tidak ada konsepnya. Alkitab mengajarkan kamu dan saya diselamatkan untuk kita bekerja bersama Allah. Untuk apa? Melayani Allah, melayani Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Jadi Filipi tadi ayat 13, next verse. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya suka bahasa Inggrisnya. For it is God who works in you both will to do for what? His good pleasures. Jadi waktu kita melayani, bekerja dengan Allah, untuk pleasures artinya kesukaan Allah, kesenangan Allah, betul? Bukan kita melayani Tuhan supaya kita dapat penghargaan, kita dapat kehormatan. Malah firman Tuhan bilang, kalau kita berkenan kepada manusia, kita bukan hamba Kristus. Nah, kalau saudara saya punya konsep bahwa saya harus melayani supaya saya senang. Ternyata firman Tuhan bilang terbalik. Karena Tuhan yang bekerja dalam kita untuk kesenangannya, betul? Untuk kesenangan Tuhan, untuk kesukaannya. Pleasures. Tahu kata-kata pleasure bahasa Inggris? Kita melayani Tuhan yang senang. Amin. Tapi kalau kita melayani, oh supaya aku disenangin orang, supaya aku senang, aku dipuji. Dan itu bukan konsep dari hamba Kristus yang asli. Kita berbicara hamba Kristus yang asli, betul? Seorang hamba Kristus yang asli, di dalam dia melayani, dia mengatakan, dia percaya, aku melakukan ini walaupun aku babak belur. Halo? Walaupun aku difitnah, walaupun aku dikatakan segala yang tidak baik, walaupun aku dicemooh dan sebagainya. Tapi aku tahu aku melakukan ini untuk kesenangan siapa? Tuhan. Tepuk tangan dong. Tidak buat saya. For God's pleasure. Itu hamba Tuhan yang asli. Menurut apa? Firman Tuhan, bukan saya. Oke, jadi poin nomor 2, siapa hamba Tuhan asli? Yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus dan bukan pilihan atau atas kemauan sendiri. Nah, ini yang baru saya katakan. Hamba Tuhan yang asli, dia bukan orang-orang yang pilih diri sendiri atau punya angan-angan, punya cita-cita. Bahkan ada yang banyak punya ambisi, betul? Ada yang bisa, oh pokok no matter what, saya harus jadi hamba Tuhan. Ambisinya besar. Kadang-kadang ada saya harus sekolah tinggi. Saya mau jadi hamba Tuhan. Bukan itu. Bukan saudara dan saya yang memilih diri sendiri.
Bukan, kita baca Yohanes 15, 16a. Baca yang keras, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Bahasa Inggris, you did not choose me, but I have chose you and appointed you. Halo? Tuhan Yesus. Bukan kita pilih Tuhan Yesus. Dia jelas bilang, Tuhan Yesus katakan, kamu nggak pilih saya. Saya pilih kamu dan juga saya appoint you. Artinya mengutus. Aku yang bikin ini semua. Bekerja di dalam kamu. Karena dalam hati kata, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kekuatan diri kita. Sekolah teologi kita juga nggak bisa. Di sekolah, saudara ada saya sekolah Alkitab di Amerika. Kita dokter segala macam, kita nggak bisa melayani tanpa kita dipilih oleh siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Betul tidak? Ini firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Mungkin ada Pak Rito ngomongnya kacau balau. Tidak. Baca, Tuhan katakan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Ada amin. Nomor 3, saya cepat, poin nomor 3, cepat sekali. Yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah hamba Tuhan yang asli. Hamba Tuhan yang asli, yang melayani, selama pelayanan, dia harus berkenan kepada Tuhan Yesus. Bukan memperkenankan dirinya sendiri. Baru kita belajar. Tidak ada seorang hamba Kristus yang asli, dia memperkenankan dirinya. Oh, aku berbuat gini supaya aku diterima Tuhan. Aku berbuat gini supaya bla 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 gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang melayani Tuhan, hamba Kristus yang asli, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, Rasul Paulus, Galatia 1:17, baca ini bagus. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan? Katakan berkenan. Aku coba berkenan kepada manusia. Bahasa yang keras. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku apa? Bukanlah hamba Kristus. Jelas. Dia Rasul Paulus. Saudara tahu siapa Rasul Paulus? Kita semua tahu. Orang yang boleh katakan luar biasa dalam pelayanan. Tapi dia katakan, aku tidak mau melayani untuk menyenangkan Manusia. to please man. Kalau aku berkenan dengan manusia, aku tahu pasti bahwa aku bukan hamba Kristus. Nah, ini Rasul Paulus. Berarti Rasul Paulus bicara gini, dia adalah hamba Tuhan yang asli. Nah, hamba Tuhan yang asli. Oke? Itu Rasul Paulus. Poin next, 4. Siapa hamba Tuhan yang asli, hamba Kristus? Yang sungguh-sungguh menjadi prajurit Kristus. Becoming the soldiers of Christ diligently. Yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya bukan separuh hati, betul? Sungguh-sungguh artinya bukan main-main. Sungguh-sungguh artinya bukan sebentar mau, sebentar tidak. Diligent itu artinya sungguh-sungguh. Ya, orang yang merasa aku dipanggil Tuhan, sekarang aku lakukan sungguh-sungguh. Enggak separuh hati, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mencari uang. Halo, dirasa deh, sorry. Bukan untuk karena menyenangkan harga diri juga. Bukan, aku disenengin orang. Bukan. Kata-katanya sungguh-sungguh, diligently. Betul? Sungguh-sungguh menjadi prajurit Kristus. Orang yang berjuang. Karena dia adalah mengerjakan keselamatanmu. Tadi kerjakanlah keselamatanmu. Seolah-olah kita masukkan diri jadi angkatan darat gitu. Atau angkatan udara. Dan tentara. Apapun. Kita sign in. Kita jadi tentara. Sekarang kamu udah dimasukkan jadi tentara. Sekarang kamu kerjakan dirimu sebagai tentara gitu. Nggak mungkin kita mendaftar diri menjadi tentara. Terus kita jadi tukang ojek. Tukang angkot. Nggak mungkin. Kita hanya prajurit. Melakukan sesuatu sebagai prajurit dengan sungguh-sungguh tanpa pusing-pusing dengan masalah angkot, masalah saja saya keluar itu. Kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 3, 4. Ini Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang apa? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Next. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan, katakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berkenan, katakan berkenan. Tadi kita sudah belajar.
Seorang hamba Tuhan yang asli, dia berkenan kepada komandannya. Kalau dia berkenan kepada manusia, berarti dia bukan hamba. Gampang sekali. Prajurit, hamba, yang aku bikin ini, aku lakukan ini supaya aku berkenan kepada komandanku. Amin. Itu orang yang asli Kristen. Tapi kalau kita udah mencong-mencong ada di samping ini, oh aku nggak bisa hari melayani karena aduh udah segala macam lah gitu. Soal manusia, soal gimana. Saya sering berbicara sama orang, Pak Ritio, pendeta, tolong doakan saya dong, saya melayani, tapi saya nggak punya uang lah gitu. Loh, kok kamu melayani Tuhan Yesus di pikirannya mamon, bagaimana nih gitu? Kan seorang prajurit, tidak pusing dengan segala macam. Terus terang, bukan saya arogan, saya melayani Tuhan selama 50 tahun, saya tidak pernah pusing dengan uang. Kalau mulai saya hitung uang, saya pusing. Gitu. Kami baru beli tiket kemarin untuk melayani di New Hampshire, State New Hampshire. Kami akan seluruh weekend, kami akan KKR di sana. Terus saya dan istri saya beli tiket. Wah, saya pikir cuma murah-murah aja. Harganya hampir $1.000. Pulang pergi. $1.000 berapa tuh rupiah itu? Saudara hitung sendiri deh. Anyway, dan jadi hamba Tuhan yang asli adalah hamba Tuhan yang menjadi seorang prajurit yang sungguh-sungguh. Dia tidak pusing dengan masalah manusia. Bahkan dia tidak pusing dengan masalah hidupnya sendiri, betul? Karena dirinya sendiri manusia, ya tidak? Tapi dia mau sungguh-sungguh berkenan kepada komandannya. Siapa komandannya? Oh, haleluya Tuhan. Betul Tuhan, haleluya. Oke, you guys excited? Nomor 5, saya dengan cepat. Poin nomor 5, Stephen. Yang telah menyangkal diri, pikul salib, dan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ini hamba Kristus yang asli. Yang asli. Dia sudah menyangkal diri, dia pikul salib. Salib kan tanda penderitaan ya, atau kemenangan dan sebagainya. Tapi dia pikul bukan hanya seminggu sekali. Dia bukan pikulnya setahun sekali. Sebulannya, dia pikul tiap hari. Kalau dia tidak pikul setiap hari, dia tidak menyangkal diri, kita akan baca ayatnya, Tuhan Yesus bilang, kamu gak layak bagiku. Wow, Pak Ritio, jangan ngomong sembarangan dong. Masa aku di setengah mati kok gak layak? Kalau saudara tidak pikul salib, menyangkal diri, Anda dan saya tidak layak. Kita baca ayatnya. Lukas 9:23. Ini Tuhan Yesus berkata, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, katakan harus, menyangkal dirinya, memikul salibnya berapa kali? Setiap hari dan mengikuti aku. Pikul salibnya bukan seminggu sekali, bukan, oh nanti udah hari Minggu aku mau pikul salib, aku enggak, setiap hari. Kalau saya boleh tambahkan, setiap hari dan setiap detik. Itulah hamba Tuhan yang asli. Jadi berarti dia bukan menjadi hamba Tuhan hanya di dalam gereja. Halo. Dia juga menjadi hamba Tuhan di mana? Di luar gereja. Mau itu di pasar-pasar, di pinggir jalan, di gunung-gunung, di kampung-kampung, di hutan-hutan. Dia tetap hamba Tuhan yang asli. Untuk menyenangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini yang asli. Oh enggak mau Pak. Masa aku disuruh ke hutan, aku takut nanti digigit monyet. Oh, jangan digigit monyet, digigit ular. Apalagi Kalimantan Tengah, Pak, saya nggak mau ke sana. Nah, kita tahu ini dia asli tidak? Bukan asli lagi. Belum pergi udah, gitu. Udah di hatinya udah gugup gitu. Nggak diligent, nggak, oh aku di hamba Tuhan, no matter what, aku pikul salib. Berapa hari? Setiap hari. Itu risiko jadi hamba Tuhan. Betul? Amin? Matius, baca next, Matius 10, Stephen. Kita berbicara tentang menolak diri ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak. Katakan tidak layak. Tadi saya sebutkan tidak layak kan. Bagiku, ini Tuhan Yesus berbicara, oke? Tuhan Yesus. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Nah ini hamba Tuhan yang asli, dia harus bicara, dia tidak bisa menyenangkan anak-anaknya, dia tidak bisa segala macam pertamakan, mengutamakan anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak bilang di sini, jangan mengasihi keluargamu. Dia tidak bilang itu. Dia tidak bilang, jangan kamu mengasihi anak-anak kamu, perempuan laki. Jangan, Tuhan Yesus tidak bilang gitu. Jikalau kamu mengasihi mereka lebih daripada aku, kamu tidak layak. Pada tidak layak itu katanya tinggi sekali. Kalau saya tidak layak, berarti saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Amin.
Berarti saya nggak asli. Kayak saya mengutamakan anak-anak keluarga saya daripada mengutamakan siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita kan belajar, kita berkenan kepada komandan. Anak-anak kita bukan komandan kita, halo? Apa anak-anak kita komandan kita? Apa istri kita komandan kita? Apa suami kita komandan kita sama perempuan, sama wanita, apa Tuhan? Kita punya Tuhan, komandan, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus mengasihi dia lebih utama, kalau tidak kita tidak layak menjadi hamba Kristus. Next verse saya sudah jelas tadi. Ayat berikut 3. Barang siapa, baca yang keras, tidak memikul salibnya dan mengikut aku, baca yang keras, ia tidak layak. See? Mungkin Anda berpikir, Pak itu aja gombalan aja. Saya, Bapak Ibu, saya bukan arogan. Saya mengajar firman yang ada di Alkitab. Anda baca sendiri. Saya tidak membuat asal-asalan. Saya tidak membuat dongeng. Saya tidak memfabrikasi firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus benar. Dia bilang kalau saudara dan saya tidak memikul salib setiap hari, tidak memikul salib setiap hari, bukan hanya mengikut, tidak memikul salib setiap hari, dan mengikut, kita tidak layak. Bukan Tuhan Yesus bilang, kamu tidak boleh melayani saya. Kamu tidak boleh ikut saya. Boleh, silakan. Tetapi kamu harus pikul salib. Amin. Halo? Itu kamu kalau kayak gitu, kamu nggak layak. Boleh, silakan. Anda mau selain Tuhan, silakan. Mau ke hutan-hutan, kampung-kampung. Kami akan ke Indonesia lagi nanti. Akhir tahun ini. Akan 1 bulan sekali lagi. Udah dijanji mau ke Gunung Kidul. Mau saudara ke Gunung Kidul? Kita akan lewat itu apa namanya di Jogja apa tuh? Tugu apa namanya? Borobudur. Kita di sana dulu, kita bersaksi di Borobudur. Luar biasa. Saya naik di puncak, tadi mana jin-jin di Borobudur? Kok nggak ada jin-jin, nggak kelihatan gitu. Biasa kalau jin udah lihat kita, orangnya di attack. Saya lenggang kangkung aja, saya anak Allah. Saya hamba Tuhan, masa saya takut sama jin? Mestinya jin yang tunduk di bawah kaki saya. Amin, haleluya. Jin yang tunduk di bawah kaki saya, amin. Tepuk tangan dong. Betul, luar biasa, dahsyat tidak. Senang nggak belajar gini? Excited nggak? Kita mau jadi hamba Kristus yang asli. Kita tidak mau jadi hamba Kristus, belian, upahan, tiruan, imitasi. Yang mana banyak, bukan saya menuduh Bapak Ibu Saudara di rumah hamba Tuhan. Bukan saya menuduh, saya dengar, seringkali saya dengar. Kita ini banyak hamba Tuhan yang membeli ijazah. Dibeli dengan uang. Tergantung berapa banyak kita bayar. Mau murah ya B1, mau B2 ya agak naik. Mau dokter lebih mahal gitu. Saya tahu ini, tapi saya tidak mengatakan ini karena saya lihat dengan mata. Saya dengar hamba-hamba Tuhan. Itu Pak Rito di Indonesia udah biasa katanya begitu. Wow, berarti ini bukan lagi palsu, ini apa nih? Pengkhianatan ya tidak? Udah palsu aja udah jelek ya tidak? Ini mengkhianati Tuhan nih. Masa mulai Tuhan ini ijazah kok dibeli? Apa dia punya signifikansinya apa? Apa dia punya? Dipikir apa? Saya beli. Jadi bukan dia berkenan kepada komandan Tuhan Yesus, dia memperkenankan dirinya sendiri. Saya katakan, aku mau berkenan melayani Tuhan, aku harus punya ijazah yang tinggi. Biar ada nggak orang kata aku bisa beli, karena aku punya uang. Ini namanya hamba Tuhan belian ya tidak? Ya kan? Tuhan Yesus kan bilang di Yohanes 10, kalau ada orang yang hamba Tuhan benar, ada yang sewaan. Orang sewaan kalau dombanya diserang binatang, dia ngibrit duluan. Bahasa Jakarta ngibrit, orang Jakarta. Dia ngibrit, dia tinggalin dombanya. Itu hanya orang sewaan. Tapi kalau orang yang asli, wow, jangan ganggu saya punya domba-domba. Itu Tuhan Yesus asli ya, dia maksud ke situ. Amin. Well, itu ekstra aja gitu. Jadi kita tidak pikul salib setiap hari dan aku, ia tidak layak bagiku. Ini Tuhan Yesus ngomong. Tuhan Yesus orang guyonan. Tuhan Yesus tidak pernah bercanda. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta juga. Amin. Kapan terakhir saudara pernah percaya di Alkitab Tuhan Yesus selalu berdusta gitu? Gak ada. Malah Tuhan Yesus bilang yang berdusta siapa? Iblis, bapak dusta, pembunuh dan sebagainya. Haleluya. Oke, right, next point, Stephen. Yang sudah bertobat dari segala dosa-dosanya. Siapa hamba Tuhan yang asli? Seorang hamba Tuhan yang asli, yang sudah tadi katakan terima Tuhan Yesus, diselamatkan, dan juga pada waktu sama dia udah bertobat. Dari berapa dosa? Segala. Udah bertobat.
Bukan saya arogan Bapak Ibu. Paulus kena bilang, dulu aku jaya, aku hebat gitu. Betul tidak? Aku lahir dari suku Benjamin, aku Farisi dan aku tidak pernah bercacat melakukan segala keagamaan dan sebagainya. Dia kasih tahu kejayaan, tapi dia bilang sekarang itu semua aku anggap rugi. Aku rugi, bahkan aku mengatakan itu adalah sampah supaya aku bisa mendapat siapa? Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Itu Paulus. Saya dulu begitu, saya pikir wah saya band musik, saya cita-cita musikus terkenal. Saya di band puluhan tahun sampai terkenal. Tahu begitu Tuhan Yesus bilang, no, itu semua kamu harus anggap sebagai supaya kamu lebih mengenal Tuhan. Saudara mau jadi sampah? Menikmati sampah apa menikmati Tuhan Yesus? Paulus pilih, dia kan menyenangkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Oke? Nah, makanya dikatakan kita harus bertobat dari segala dosa kita. Coba kita lihat ayatnya ya. Lukas 5:32. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus, ini orang banyak kita nggak ngerti. Kalau Tuhan Yesus ngomong gini, aku datang ke dunia ini. Aku datang turun dari surga, betul? Aku datang diutus Bapakku ke dunia ini. Aku bukan mencari orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang tidak merasa punya dosa. Orang-orang yang merasa hebat. Dia tidak pernah bunuh orang. Dia tidak punya korupsi. Tidak pernah berdusta. Aku tidak cari orang, panggil orang seperti itu. Aku turun dari surga untuk memanggil orang-orang apa? Berdosa supaya apa? Bertobat. Berarti kalau kita hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat, kita tidak menghargai atau menghormati kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Surga sama bumi jauh tidak? Kita mau ke Indonesia aja bisa 24 jam naik di pesawat, mau ke surga tidak berapa billion mil, ya nggak tahu, kita juga nggak tahu surga di tingkat yang habis ketiga, ketujuh, nggak tahu deh. Saya nggak pernah ke sana ya, saya nggak pernah ke surga ya, belum. Ya saya berdoa supaya jangan buru-buru juga ya. Saya masih mau melayani Tuhan, saya masih mau cari banyak jiwa buat Tuhan, amin. Betul, saudara mau melayani jadi hamba Tuhan yang tepuk tangan dong. Jangan jadi hamba Tuhan yang melempem ya, yang bingung, aku ini siapa gitu. Aku kok di sini, aku kok nangis, aku kok gak punya ini, gak punya itu, aku gak punya mobil banyak kayak Paritio, rumah banyak gitu kan, jadi begitu pikirannya. Amin. Saudara bekerja dulu baru dikasih upah. Bekerja dulu baru makan. Kalau nggak makan nggak bekerja tidak boleh makan. Siapa bicara itu? Rasul Paulus bicara itu. Oh, jangan kerjanya nggak mau, ngegarisnya kuat gitu orang Jakarta. Orang Jakarta ngegaris itu artinya makan gitu. Jadi, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh menghargai kedatangan Tuhan Yesus. Aku mau jadi hamba Tuhan yang asli dan aku harus bertobat. Saudara tidak bisa melayani Tuhan Yesus yang Maha Kudus, melayani dengan dosa yang tidak kudus. Enggak pas gitu ya. Tapi secara tidak sadar banyak kita melakukan itu, tidak betul. Banyak tidak? Wow. Next point, 7. Ya ini terusannya, berdosa dalam hal apa? Yang tidak hidup sebagai seteru salib Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang asli, dia tidak akan pernah hidup sebagai seteru salib Kristus. Namanya saja seteru. Seteru artinya apa? Musuh. Nah kita mau melayani Tuhan, kok mau jadi musuh Tuhan? Bagaimana nih? Enggak klop orang bahasa Inggris. Enggak persis. Karena Tuhan Yesus bilang, apa kamu di pihak aku, apa kamu melawan aku, begitu ya. Kalau kamu mau aku, jangan ngelawan aku. Kalau kamu ngelawan aku, berarti kamu seteru aku. Tetapi firman Tuhan, Paulus mengatakan, banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. How? Bagaimana? Kita akan baca ayatnya. Coba Steve, Filipi 3:18. Baca. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil apa? Menangis. Paulus sedih, dia menangis, bukan menangis cengeng. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Enggak ada nomornya kan? Bisa 100, 1000, sejuta. Banyak, ada banyak hamba-hamba Tuhan di dunia ini tidak. Tetapi ternyata ada banyak
hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan melayani, berpikir dia melayani, pada waktu yang sama dia tidak sadar dia adalah seorang seteru salib. Betul tidak? Dikatakan salib tidak? Seteru salib Kristus. Dalam arti kata dia melayani tapi dia menghina. Boleh saya kata gitu? Boleh menghina salib Kristus. Nggak bisa. Saudara, apa asli apa palsu? Jangan separuh-separuh, karena kalau saudara separuh-separuh, saudara dan saya akan dimuntahin oleh Tuhan dari mulut. Mendingan kamu dingin. Atau panas. Jangan panas dingin. Nanti saya muntahin kamu dari mulut saya. Betul? Siapa bicara itu? Tuhan Yesus. Di buku Wahyu, betul? Kita belajar minggu lalu ya. Either you are cold or you hot. Kalau you hot, cold. Jangan mediocre, separuh-separuh. Aku muntahin, I vomit you. Gitu. Tuhan Yesus sadis? Tidak. Karena dia what he said what he meant. Dia betul-betul nggak sembarangan Tuhan Yesus. Dia nggak asal ngarang-ngarang aja, dia kasih tahu. Tuhan Yesus kadang-kadang saya juga, kalau orang bilang ngomong tuh ceplok-ceplok gitu aja. Oh orang, Bapak ini kalau ngomong orang nggak senang dengarnya. Bagaimana Petrus? Tuhan Yesus bilang sama Petrus, get thee behind me, Satan. Petrus ikut Tuhan nggak? Pada saat Tuhan bilang itu, dia sedang ikut melayani dengan Tuhan tidak? Tuhan bilang, setan, minggir ya. Baca katanya, mendingan lu minggir deh. Kenapa Tuhan Yesus itu? Dia bilang, karena kamu hanya pikirkan perkara manusia. Yang kamu pikirkan itu bukan perkara dari atas, bukan hikmat dari atas. Hikmat dari dunia ini, dari nafsu manusia, dan dari setan. Makanya dia panggil apa? Setan, lu minggir. Tuh, Yakobus bilang kan, hikmat dunia ini dari dunia, dari manusia, nafsu manusia, dari setan. Kamu mikirin perkara setan. Setan minggir. Saya nggak pernah manggil orang setan. Mungkin kalau saya di gereja manggil orang setan, baru Anda bisa bilang itu Pak Rito ngomong sembarangan tuh, orang dipanggil setan lah gitu. Saya nggak pernah kata-kata itu. Amin. Betul tidak? Bukan membela diri, ini bukan. Tapi saya hanya kasih contoh bahwa Tuhan Yesus juga berani bilang begitu. Saya lupa itu ngomong tuh agresif banget, dia radikal banget. Saya radikal buat Tuhan Yesus, bukan diri saya. Seperti saya katakan, saya tidak cari uang, ini nggak ada 1 sen dibayar. Saya bukan harus, Pak Rito ini hebat nih, banyak uangnya. Nggak ada Bapak Ibu. Halo, cuma itu numpang lewat aja gitu ya. Baca karena ayat ini bilang begitu. Coba baca ayat berikutnya, Stephen 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Amin. Anda coba menjadi seteru Kristus, salib Kristus, silakan. Tidak ada yang mau bilang enggak. Coba saya kasih nasihat dengan firman Tuhan. Anda punya akhir-akhir yang melakukan seteru salib kebinasaan. Tapi kita tidak mau binasa. Binasa itu bukan hanya meninggal pelek mati, bukan. Binasa itu binasa sampai selama-lamanya. Mungkin Anda bisa habisnya bukan di surga, bukan. Di tempat lain. Itu binasa sampai selama-lamanya. Dan dikatakan apa? Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah itu yang saya maksud. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang dengan Petrus, setan minggir. Kamu mikirin masalah dunia. Hikmat dunia dari setan-setan. Jadi Petrus mungkin pada saat itu, Tuhan aku udah hampir 3 tahun nih ikut kamu, bagaimana nih Tuhan. Tapi Petrus nggak bilang, orang-orang ini boleh lari, tapi aku akan mati bersamamu. Aku sama Tuhan juga bilang, sebelum ayam berkokok kamu udah nyangka lagi. Ingat ceritanya? Iya, enak aja ngomong. Sebelum ayam berkokok, akhirnya Petrus ditegur sama siapa? Ayam berkokok. Ini hamba Tuhan ditegur. 3 kali. Dia nangis. Lah, kalau ditegur sama Paritio, it's okay. Ditegur sama ayam. Ya ampun. Ayam jago lagi. Jadi, pikiran mereka semata-mata terjun pada perkara dunia. Aib mereka, kemuliaan mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ini adalah hamba Tuhan yang palsu. Saya tidak menuduh Anda. Saya tidak menuduh siapa pun juga. Saya hanya ingin mengajarkan inilah hamba Kristus yang asli. Oke?
Jadi itu judulnya hari ini. Nah, next point, number 8. Tinggal cepat sampai kira-kira 10 menit lagi. Yang selalu memelihara iman. Yang, katakan selalu. Selalu memelihara iman. Artinya dia tidak, wah imanku, wah hebat aku mau pergi, gunung mau pergi. Tapi besoknya, kayaknya minyak kayu putih dong. Obat, pijit. Minyak tawon. Ntar pelayanan di mimbar, Bapak hebatnya, baunya semerbak Pak. Apa minyaknya? Minyak tawon. Bengay. Parfumnya apa Pak? Bengay. Minyak kayu putih. Baca ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 7. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir yang keras. Dan aku telah memelihara. Sepanjang pelayanan Paulus, mulai dari jatuh dari kuda, perjalanan menuju Damaskus, sampai saat dia terakhir dia mau dipenggal kepalanya, dia katakan, aku telah apa? Memelihara iman. Itulah hamba Tuhan yang asli. Pelihara iman. Kalau Anda dan saya tidak pelihara iman kita keok. Kita keok. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Pelihara. Amin. Mau pelihara iman? Amin. Mau jadi hamba Tuhan asli? Amin. Mau jadi hamba Tuhan bayaran? I'm sorry, maaf. Jadi orang sewaan. Poin 39. Siapa hamba Tuhan asli? Bukan serigala buas yang berbulu domba. Eng. Bukan serigala buas. The real servant of Christ, go back to, not a ravenous wolf with sheepskin. Kita baca. Matthew 7:15. Tuhan Yesus yang ngomong. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Palsu artinya tidak asli. Nabi-nabi ya hamba-hamba, siapapun juga. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Beware of false prophet who come to you in sheep's clothing. But inwardly, katakan inwardly. Di dalamnya, they are ravenous wolf. Buas. Penonton mengatakan ini serigala ini kadang dia dikeliling kemana-mana, dia cari orang yang bisa devour, caplok. Itulah serigala buas. Nah, Tuhan Yesus membicarakan ini tentang nabi-nabi palsu. Mereka datang dengan, saudara-saudara, apa kabar? Saudara duduk di sana, saya berdiri di sini. Mari kita semua bersukacita. Tidak ada dikatakan, saudara, Tuhan Yesus katakan, saudara apa hambanya? Apa saudara adalah serigala buas? Tuhan Yesus tahu. Walaupun Anda tutup, saya mau pakai make up, saya jasnya bagus. Saudara keren. Tapi di dalamnya betul inwardly kita adalah serigala buas. Siapa yang tahu? Tuhan Yesus. Ya mungkin dengan saya ngomong gini kita jadi tahu semua ya. Dengan saya cari hamba saudara di mana saudara mungkin ini Pak Aditya ini ngomongnya nggak enak banget tapi benar gitu ya. Jadi saya harus hati-hati lagi nih. Karena semuanya dikatakan oleh Alkitab. Saya selalu khotbah apa yang dikatakan Alkitab. Baik itu Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, Petrus segala macam. Amin. Poin terakhir. Amen. Yang ke-10. Udah cepat. Selesai. 10 poin loh padahal ini. Itu poin 10. Yang bukan mengabdi kepada Mamon. Hamba Tuhan, hamba Kristus yang asli adalah orang-orang yang bukan, katakan bukan, mengabdikan diri kepada Mamon. Kalau saudara mengabdikan diri seolah-olah saudara mengabdikan kepada seorang raja, seorang yang lebih tinggi dari kita, seorang yang lebih berkuasa dari kita, seorang yang lebih hebat dari kita, kita tunduk mengabdikan diri kita sebagai hambanya, betul? Dia raja di kita, mengabdi itu kata mengabdikan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Kita baca Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi, kata-kata mengabdi, kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci
yang orang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghinakan yang lain. Bahasa yang keras. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon bukan Allah. Allah bukan Mamon. Sekali lagi, Mamon bukan Allah. Allah bukan Mamon. Tuhan katakan kamu pilih. Kita harus pilih. Kita tidak bisa di tengah-tengah. Kita tidak bisa melayani Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, tapi kita punya harga diri pelayanan tinggi banget. Bukan harga diri maksud saya, saudara. Karena saya dengar banyak orang itu dia punya tarifnya tinggi banget. Saya ke Indonesia, saya melayani gereja kecil di Tebet, di mana di situ Jakarta. Pak Ritio, kita nggak bisa lagi undang-undang hamba Tuhan. Kenapa? Bayarannya terlalu mahal. Tarifnya terlalu mahal. Kita nggak mampu lagi. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kita mau pelayani di penjara-penjara Cipinang, Pondok Bambu, di masuk penjara. Ibu ini bilang, Pak, hamba-hamba Tuhan nggak mau kemari. Loga Jakarta, Pak, hamba Tuhan kagak mau kemari. Saya bilang, kenapa kagak mau kesini? Kagak ada amplopnya. Astaga, gitu. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah yang Maha Kuasa dan mengabdi kepada Mamon. Saya percaya. Orang bilang, aku nggak ada uang nggak bisa hidup, betul? Betul? Pernah bilang gitu tidak? Kalau aku nggak ada uang aja, aku nggak bisa hidup di Amerika. Ada orang ngomong saya, Pak, kalau saya nggak kerja hari Minggu, saya nggak bisa hidup di Amerika. What? Pilihan. Ingat, bukan kita yang pilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pilih kita. Amin. Dan dia bilang pilih kita, kamu jangan mengabdi kepada Mamon. That's right. Kamu nggak bisa melayani Allah. Nggak bisa. Kamu mau jadi hamba Tuhan yang asli? Kalau yang palsu, silakan. Banyak tidak? Banyak. Oh, saudara yang jawab ya, bukan saya. Direkam loh ini. Banyak. Amin. Dan ada lagi banyak Bapak, Ibu ayat-ayat seperti ini. Saya tidak mau buangkan waktu. Ada banyak cerita. Dan saya suka meneliti Alkitab. Dan saya siapkan ini seminggu Tuhan. Seminggu Bapak. Tahu nggak bukan saya seminggu ini saya ada 2 khotbah. Tadi pagi bahasa Inggris. Saudara bisa juga nanti khotbah kami bahasa Inggris. Dan ini berbeda. Tapi saya tidak ngarang-ngarang aja. Semingguan saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus share. Dan keluarnya begini. Amin. Jadi kesimpulannya apa? What's the application? What's the conclusion? Singkat aja. Steven, what's the conclusion? Kita lihat. 1. Dari semua poin-poin yang kita pelajari ini, apakah Anda sanggup untuk membedakan manakah hamba-hamba Tuhan yang palsu dan asli? Bisa tidak? Yes. Bisa ya? Semuanya kita pelajari. Bisa tidak Anda bedakan? Bisa ya? Next point. Number 2. Apakah kesan Anda terhadap para hamba-hamba Tuhan yang palsu dan yang asli? Kalau Anda saudara bilang tadi, saya bisa kenalin Pak, saya bisa tahu ini palsu setelah saya pelajari ini semua hari ini, betul? Tadi kita bilang bisa. Nah, kesannya apa? Saudara tahu nih di depan saudara nih, depan saya, wah ini orang hamba Tuhan palsu. Kesannya apa? What do you act about that? Apa yang saudara akan katakan kepada hamba Tuhan? Apa yang saudara katakan? Oh, it's okay. Apa saudara katakan, Pak, Bapak salah gitu. Bagaimana? Saudara punya hak untuk mengatakan kepada seorang yang hamba tahu, saudara tahu hamba ini palsu, hamba ini harus ditegur. Saya suka gitu. Kasih tahu aja Pak. Bapak ngomongnya itu sembarangan, kacau balau, tidak sesuai dengan Alkitab. Bapak memfabrikasikan firman Tuhan yang tidak ada di Alkitab, kok dia ada. Itulah hamba Tuhan yang dongeng, hamba Tuhan yang palsu. Tegur aja. Sebagai seorang jemaat. Apalagi di Amerika ini, kita semua pernah punya hak bersuara. Amerika ini, saudara panggil apa aja ke orang, nggak ditangkap. Indonesia kita ngomong sembarangan sama presiden habis-habisan di penjara. Amerika presiden diomong-omongin, dibikin lucu dan sebagainya. Dagelan. Karena kebudayaannya begitu. Saya pikir Tuhan Yesus juga dipanggil sembarangan kan, dicemoohkan, dicemooh di kayu salib. Oh kalau kamu Tuhan turun dong. Yang ngecemohnya siapa? Orang-orang hamba-hamba tuh Farisi semua gitu. Dan semua orang dicemooh, difitnah. Tuhan Yesus, it's okay, man. Aku dipanggil bukan untuk dicemooh orang, aku dipanggil untuk apa? Diutus untuk memberitakan Injil. Haleluya. Amin. Saya berdoa, dan kita akan berdoa, supaya firman ini, yang saya share, firman Tuhan, tidak keluar secara percuma.
Dan saya tahu, setiap firman Tuhan yang benar diberitakan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan percuma. Dan firman itu akan melakukan apa yang harus lakukan. Jangan lupa bahwa firman Tuhan itu lebih tajam dari apa? Pedang bermata dua. Jadi kalau Anda merasa tersinggung, Anda merasa tidak enak karena dikatakan firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua dan bisa memisahkan, kata misalkan jiwa dan roh Anda, bisa roh dipisahin. Saudara punya pengertian dan saudara dipisahin. Saudara, aduh aku gak enak aku diomongin, tidak ada urusannya hubungannya dengan saya mengomongkan seseorang, tapi yang jelas kalau Anda dan saya ingin menjadi hamba Tuhan yang asli. Perhatikan apa ini hari ini. Oke? Mari kita berdoa. Saudara boleh berdoa dalam hati. Kata Bapa dalam surga. Saudara ulangi, Bapa dalam surga. Setelah mendengar firman-Mu ini. Kalau aku tahu bahwa aku termasuk golongan dari hamba-hamba Tuhan yang palsu. Aku mau bertobat. Ampuni aku Tuhan. Karena aku tahu. Firman mengatakan. Jikalau aku mengaku dosa-dosaku, Engkau adalah Allah yang adil dan yang baik. Bahkan Engkau akan menghapus segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah aku. Tolonglah aku menjadi hamba-Mu yang asli. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Semua katakan. Mari kita terima berkat, kiranya kasih Bapa, kasih yang selama-lamanya, kasih yang kekal tidak pernah berubah, kasih yang agape. Dan seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, yang adalah bukan Tuhan saja, Tuhan yang adalah komandan kita dalam pelayanan kita. Dan seluruh persekutuan, bahkan kekuatan kuasa di dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang mungkin juga bisa malam ini. Di dalam namanya kami berdoa. Semua katakan? Amin. Terima kasih. God bless you. Sampai ketemu lagi. Shalom. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.